mumpung lagi libur kerja, sekalian juga siap-siap kalau nanti dipakai buat jalan-jalan atau camping. Dan jadinya lampu emergency versi upgrade kayak gini. Lampu ini saya bikin pakai baterai 18650, jadi harusnya sih lebih awet. Dan tingkat terangnya bisa diatur ya sesuai kebutuhan. Untuk sumber cahayanya sendiri pakai LED COB dan terangnya bisa dinaik turunin lewat potensio dari modul PWM. Untuk chargingnya juga simple, tinggal colok USB micro aja di samping. Indikatornya merah kalau lagi charging, dan biru artinya baterai sudah penuh. Masuk ke proses pembuatannya. Kita siapin dulu 10 baterai 18650. Ini kayaknya maksimum kapasitasnya saya taruh segini ya, nggak bisa nambah lagi. Untuk kapasitasnya sendiri campur antara 500 sampai 1000 mAh. Semua baterai ini saya susun paralel biar tegangannya tetap di 3,7 volt, tapi kapasitasnya jadi jauh lebih besar dan tahan lama ya kalau dipakai buat camping. Nah, supaya baterainya nggak geser-geser waktu di welding, ini saya pakai masking tape dulu sebagai perekat sementara. Nggak tahu sementahun ya. Untuk koneksi antar baterai kita pakai spot welding aja dan nickel plate-nya yang tipis, nggak usah yang tebel-tebel. Untuk settingan spot welding yang kayak saya punya ini yang portable, preheatnya di 4 millisecond, gear di 15 millisecond. Untuk gapnya 0,6 atau 6 millisecond ya, dan shotnya di 1 kali aja. Settingan ini cukup ya buat baterai 18650, karena kalau baterai besar kayaknya enggak, yang tembaganya tebel-tebel gitu ya, lebih dari 3 mili kayaknya nggak bisa ya. Untuk nikelnya sendiri saya pakai yang tebalnya di 0,1 sampai 0,12 ini ya, saya klaim penjualnya di 0,1. Dan lebarnya di 2 mili. Nah, harusnya sih cukup, harusnya, karena maksimum cuma 1 ampere doang ya yang arus ngalir. Nah, kalau teman-teman nggak punya spot welding, ini bisa pakai solder minimal 60 watt biar enak ya nyolernya. Cuma wajib pakai flux biar timah langsung nempel ke baterai. Yang penting jangan terlalu lama nempel biar baterainya nggak kepanasan, nanti ujung-ujungnya rusak ya. Setelah baterai selesai dirangkai, kita coba masukin dulu ke box X4, sekalian kita cek posisi dan ukurannya. Kalau dirasa pas, kita lanjut perakitan komponen lain ya. Di tahap perakitan saya mulai pasang komponen utama satu persatu. Pertama ini kita sambungin BMS 1S ya ke baterai. BMS ini fungsinya untuk proteksi overcharge, proteksi discharge, dan proteksi arus berlebih. Ini lampunya 3,7 volt, jadi saya pakai BMS 1S 2 ampere. 1 ampere juga sebenarnya udah cukup ya, karena TP4056 maksimum 1 ampere. Aktualnya dia di 0,6 0,7 ampere ya, saya pernah ukur. Oke, lanjut ke output BMS ya. Output BMS ini kita masukin ke input modul PWM. Nih, modul PWM fungsinya buat ngatur terang gelapnya lampu ya, jadi nanti potensinya ini ada di luar box itu ya. Nah, output PWM ini masuk ke resistor pembatas arus yang positifnya ya. Untuk negatifnya lanjut aja ke LED. Ini harusnya sih resistor 3 ohm, cuman di rumah adanya 2 ohm, 2 watt ya, jadi pakai itu aja, nggak repot ya. Oke, resistor kita pasang lagi ke LED ya,
Lanjut, untuk pengisian baterai saya pasang modul TP4056. TP4056 ini fungsinya cuman sebagai charger lithium ya. Dia udah ada overcharging sebenarnya, cuman kita pakai BMS lagi biar lebih tenang ya. Ini arus chargingnya maksimum 1 ampere, dan udah ada indikator merah dan biru. Merah artinya charging dan biru stop charging atau full ya. Untuk port USB mikronya saya taruh di samping box. Untuk kabel-kabelnya saya pakai AWG 22. Ini arusnya kan nggak besar-besar amat, jadi harusnya aman ya. Ini dimensi boxnya terbatas, jadi di beberapa titik kabel-kabel terutama kita agak paksa-paksa sedikit ya. Di sini saya membuat lubang dengan bor di beberapa lokasi untuk kabel keluar masuk ke LED. Ini potensio juga saya lubangin. Nah, port USB agak sedikit tricky nih biar gigit ya. Biar gigit, jadi saya agak semi solder dikit. Oke, buat kalian yang jago-jago elektronik mungkin ngomel ya, karena saya nyoldernya pakai solder yang sama untuk nyolder komponen dan juga membuat lubang di TP4056. Oke, setelah semua terpasang kita lanjut ke pengetesan. Lampu dinyalakan, terangnya bisa diatur, dan waktu di charge indikator nyala merah. Nanti kalau udah penuh indikatornya jadi biru ya. Nih semuanya berarti sudah normal. Jadi ini hasil lampu emergency versi upgrade my version ya. Cocok buat
diajak jalan-jalan, camping, atau lampu darurat di rumah ya. Kalau ada yang mau versi lebih besar, lebih terang, atau mau pakai driver LED yang biar lebih adem, komen aja di komentar. Nanti kita coba buatkan ya. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.